Bima menuduh Laras memalsukan dokumen demi uang. Hujan turun deras sejak matahari terbenam. Langit Jakarta yang kelam memuntahkan gerimisnya seperti tangisan yang ditahan terlalu lama. Di dalam rumah tua bergaya kolonial Belanda di kawasan Menteng, hanya satu nyala lilin yang masih menyala, menari-nari di atas meja kayu jati, dikelilingi bunga kamboja putih, dan asap kemenyan yang mengepul pelan. Aku, Laras, duduk bersimpuh di lantai berlapis tikar pandan. Tanganku gemetar memegang kain putih yang baru saja kubasahi dengan air mawar. Tubuh Ibu Ratna terbaring tenang di atas dipan kayu, wajahnya damai seolah sedang tertidur setelah hari yang panjang. Tapi ini bukan tidur, ini perpisahan. Aku menatap jenazah mertuaku itu dengan mata yang sudah kering dari air mata. Sejak kabar kematiannya tiba tadi pagi, tak seorang pun dari keluarga ini datang, kecuali aku. 3 anak kandungnya, Bima, Tania, dan Ardi, suamiku, semuanya sibuk. Bima sedang menandatangani kontrak properti di Bali. Tania sedang syuting konten untuk endorse skincare di Labuan Bajo. Dan Ardi, suamiku, yang bahkan tidak menjawab teleponku sejak tadi siang. Padahal, aku tahu betul mereka bukan sibuk. Mereka hanya takut. Takut menghadapi kenyataan bahwa wanita yang selama ini menjadi tulang punggung keluarga yang menyatukan mereka dengan uang, nama baik, dan kehormatan, kini telah pergi. Dan yang lebih mereka takuti, warisan. Angin malam menyelinap lewat celah jendela yang tak rapat, membuat kain kafan bergerak pelan. Aku menarik napas dalam, mencoba menenangkan detak jantung yang tak kunjung reda sejak tadi. Sejak tiba di rumah ini pagi tadi, perasaan asing tak pernah lepas dari tubuhku. Aku selalu merasa seperti burung pipit yang tersesat masuk ke sangkar emas. Terlihat mewah, tapi tak pernah benar-benar diterima. Sejak menikah dengan Ardi 5 tahun lalu, aku tahu tempatku di keluarga ini hanya sebagai menantu dari desa. Perempuan sederhana yang bekerja sebagai penjahit, yang tak pernah mengenakan tas branded atau mengendarai mobil mewah. Mereka tak pernah menghinaku secara terang-terangan, tapi pandangan dingin Tania, sindiran halus Bima, dan sikap acuh Ardi sudah cukup mengukir luka di hati yang tak pernah sembuh. Aku menyelesaikan memandikan jenazah dengan gerakan perlahan, penuh khidmat. Setiap usapan adalah doa. Setiap bisikan adalah janji. Aku berjanji pada Ibu Ratna bahwa aku akan menjaga rumah ini hingga hari pemakaman. Bahwa aku akan memastikan tubuhnya dimandikan dengan tata cara adat Jawa yang benar. Seperti yang diajarkannya padaku diam-diam suatu sore, saat keluarga sedang sibuk rapat warisan. Saat itu, ia memegang tanganku dan berkata, "Nak, kelak kalau ibu pergi, hanya kau yang bisa memperlakukan tubuh ibu dengan kehormatan yang layak." Dan kini, aku menepati janji itu. Sendirian. Usai merapikan kain kafan, aku menyalakan dupa dan duduk di sudut ruangan, menunggu hingga tengah malam, saat ruh almarhumah dikabarkan akan pulang. Hening. Hanya suara tetesan air hujan dari atap genteng yang menemani. Tiba-tiba, dari arah kamar tidur utama di lantai atas, kamar Ibu Ratna, terdengar suara jelek pelan, lalu derit kayu tua. Aku terdiam. Jantungku berdebar kencang. Aku tahu aku sendirian di rumah ini. Aku yakin. Tapi suara itu terdengar lagi. Kali ini seperti laci yang ditarik perlahan. Aku bangkit, ragu. Tapi rasa penasaran menyeret langkahku menaiki tangga kayu yang berderit. Setiap pijakan terasa seperti menginjak duri. Di depan pintu kamar Ibu Ratna, aku menghentikan napas. Pintu terbuka sedikit. Padahal tadi sore aku menguncinya rapat setelah membereskan pakaian berkabung. Perlahan, aku mendorongnya. Di dalam, segalanya rapi. Tempat tidur berlapis sprei putih, meja rias antik, cermin berbingkai emas yang memantulkan bayanganku yang pucat. Dan di atas meja rias itu, laci tengah terbuka, seakan baru saja digerakkan oleh tangan tak kasat mata. Di dalamnya, hanya ada satu benda. Flash drive hitam kecil dan sepucuk surat yang disegel dengan cap lilin merah berbentuk burung Garuda. Tanganku gemetar saat mengambilnya. Aku tahu ini bukan kebetulan. Ibu Ratna, bahkan setelah mati,
masih ingin berbicara. Dengan napas tertahan, aku memecahkan segel lilin. Surat itu ditulis dengan tinta biru pudar. Tulisan tangannya yang rapi dan tenang. Untuk Laras, satu-satunya yang datang tanpa pamrih. Jika kau membaca ini, berarti ibu telah pergi. Dan kau adalah orang yang ibu percaya untuk menegakkan keadilan. Di dalam flash drive ini, kau akan menemukan wasiat terakhirku dan kebenaran yang telah ibu sembunyikan selama 28 tahun. Jagalah Rina Santika. Dia adalah bagian dari keluarga ini, dan jangan biarkan keserakahan mengubur kebenaran. Aku membaca nama itu berulang kali. Rina Santika. Siapa dia? Mengapa Ibu Ratna tidak pernah menyebutnya? Dan mengapa, dari semua orang, beliau memilih aku, menantu yang dianggap miskin dan tidak selevel, untuk menjaga rahasia ini? Di luar, hujan semakin deras. Petir menyambar, menyinari wajahku yang pucat di cermin. Di dalam dada, jantungku berdebar kencang, bukan karena takut, tapi karena satu perasaan yang lama hilang. Tujuan. Malam itu, sunyi tak lagi sunyi, sunyi bicara. Dan aku bersumpah, aku akan mendengarkan sampai tuntas. Fajar belum sepenuhnya menyingsing ketika suara klakson mobil mewah mengoyak kesunyian rumah duka. Aku baru saja selesai menyalin doa-doa Yasin di atas meja makan. Tangan masih basah oleh air wudhu. Ketika gerbang besi tua di halaman depan berderit dibuka paksa. Dari balik jendela kaca, aku melihat Rolls-Royce Phantom hitam melaju pelan, bannya berdecit di atas kerikil basah. Pintu mobil terbuka, dan turunlah Bima, anak sulung Ibu Ratna, berjas hitam berbahan wol Italia, kacamata hitam menutupi matanya yang tajam. Aroma parfum mahal menyusup masuk bahkan sebelum ia melangkah ke dalam rumah. Di belakangnya, 5 menit kemudian, tiba Tania dalam mobil convertible merah menyala, berhenti persis di depan tangga teras. Ia turun dengan langkah cepat, gaun hitam berpotongan bodycon berkilauan di bawah cahaya pagi. Rambutnya digelung rapi ala selebriti, wajahnya dipulas makeup flawless, seakan baru keluar dari sesi photoshoot, bukan datang untuk melayat ibu kandungnya sendiri. Di tangannya, bukan tas duka, melainkan clutch designer berlapis kristal. Ia menatapku sekilas dari ujung mata, lalu berjalan melewati tanpa sapa. Hati kecilku berdesis. Mereka datang bukan untuk berduka. Mereka datang untuk menghitung harta. Aku menarik napas dalam, menahan rasa sakit yang sudah terlalu akrab. Aku bukan siapa-siapa di mata mereka, hanya istri Ardi yang beruntung bisa menikah ke keluarga kaya, meski tak pernah membawa apa-apa selain cinta dan kejujuran. Dan kini, ketika Ibu Ratna pergi, cinta dan kejujuran itu terasa semakin tak berarti di hadapan uang dan status. Upacara pemakaman digelar di TPU Karet Bifak, tempat elit bagi keluarga priai Jakarta. Tenda duka didirikan mewah, lengkap dengan karpet merah, kursi lipat berlapis velvet, dan prasmanan makanan catering bintang 5 yang nyaris tak tersentuh. Para pelayat datang berbondong-bondong, pejabat daerah, pengusaha properti, sosialita, bahkan selebriti yang hanya kenal Ibu Ratna dari pesta amal. Mereka datang berpakaian serba hitam, berbisik-bisik tentang betapa dermawannya almarhumah, betapa kuatnya keluarga ini, sementara mata mereka menyapu daftar tamu VIP yang akan mewarisi kekayaan ratusan miliar rupiah. Di tengah riuh itu, aku berdiri sendirian di sisi peti mati, memegang bunga melati yang kubawa dari pasar tradisional. Sederhana, harum, tulus. Tak seorang pun datang menyalamiku. Bahkan pelayat yang datang dari desa asalku, Bu Lestari, tetangga masa kecil Ibu Ratna, hanya memberiku anggukan kecil sebelum buru-buru pergi. Enggan berdiri terlalu lama di dekat menantu yang tak diakui. Lalu, tepat pukul 11 siang, saat upacara hampir usai, terdengar suara mobil lain. Kali ini Mercedes-Benz S-Class Silver meluncur masuk, dan dari dalamnya keluar Ardi, suamiku. Ia mengenakan setelan jas hitam yang sama seperti hari pernikahan kami. Tapi kali ini, wajahnya pucat, matanya menghindar. Tangannya menggenggam ponsel erat-erat. Ia tak langsung ke peti mati. Ia berhenti dulu di dekat Bima dan Tania, berbisik cepat, lalu tertawa kecil.
tertawa yang terdengar hampa di tengah suasana duka. Ketika akhirnya ia mendekatiku, ia hanya berkata, "Kau baik-baik saja?" Aku menatap matanya. Tidak ada penyesalan, tidak ada rasa bersalah. Hanya kelelahan palsu yang sengaja dipertontonkan. "Aku baik," jawabku pelan. Tapi Ibu Ratna tidak. Ia mengangguk, lalu berpaling. Seakan itu cukup. Upacara dimulai. Doa-doa dibacakan oleh ustadz yang disewa khusus dari Masjid Istiqlal. Saat tubuh Ibu Ratna diturunkan ke liang lahat, aku tak tahan lagi. Air mata yang tertahan sejak tadi akhirnya tumpah. Aku berlutut di tepi kubur, memegang tanah yang baru saja jatuh, dan berbisik, "Ibu, aku tak tahu harus berbuat apa. Tapi aku janji, aku akan menjaga amanatmu." Di belakangku, suara Tania terdengar nyaring. "Udah, Laras, jangan lebay. Ibu udah tenang. Sekarang kita harus urus warisan secepatnya, biar nggak ribet nanti." Bima menimpali sambil menyalakan rokok. "Betul, aset tanah di BSD dan villa di Ubud harus segera diamankan. Jangan sampai ada pihak luar yang ikut campur." Aku bangkit perlahan. Debu kuburan masih menempel di rok panjangku yang sederhana. Kain katun dengan bordir bunga melati di ujungnya, bukan sutra atau brokat seperti milik Tania. Tapi justru di saat itulah aku merasa paling dekat dengan Ibu Ratna. Karena dalam keluarga ini, hanya aku dan dia yang pernah tahu arti menghargai hal yang tak terlihat oleh mata. Seperti kesetiaan, kejujuran, dan cinta tanpa syarat. Setelah semua orang pergi, setelah tenda dibongkar dan mobil-mobil mewah kembali ke dunia mereka yang berlapis emas, aku tetap tinggal. Sendirian di antara nisan-nisan yang masih basah oleh hujan pagi. Aku duduk bersandar pada nisan batu marmer putih yang belum dipahat namanya. Mata tertutup, hati berdebar. Di saku dalam bajuku, flash drive hitam itu masih hangat, seperti jantung kecil yang menunggu detak pertamanya. Dan untuk pertama kalinya, aku tak merasa sendiri. Karena Ibu Ratna, meski telah tiada, masih berdiri di sampingku, menatapku, mempercayaiku, menungguku untuk berani. Malam itu, rumah tua di Menteng kembali sunyi. Tapi bukan sunyi yang damai. Ini sunyi yang menegang, seperti sebelum badai menghantam. Lampu gantung di ruang tamu menyala redup, memantulkan bayangan panjang di lantai marmer yang masih berdebu usai acara pemakaman. Aku duduk di sofa jati tua, diapit oleh 2 pot bunga anggrek yang layu, hadiah dari pelayat yang tak benar-benar peduli. Di hadapanku, 3 gelas teh melati dingin tak tersentuh. Dan di meja kopi antik, berlapis perak, terbaring wasiat asli Ibu Ratna, masih utuh dalam amplop coklat yang disegel dengan lilin merah berbentuk Garuda. Aku telah menunggu sejak sore. Mengirim pesan ke Bima, Tania, dan Ardi, meminta mereka datang malam ini. "Ada hal penting yang harus kita bahas bersama," tulisku. Dan entah karena rasa penasaran atau dorongan keserakahan, mereka semua datang. Tepat pukul 8 malam. Seperti janji yang tak ingin mereka langgar selama masih ada uang di baliknya. Bima masuk pertama kali, langsung menuju bar mini di sudut ruangan, menuang whisky mahal tanpa izin. Tania mengikuti, melepas jaket kulitnya dengan gerakan dramatis. Lalu duduk di sofa kulit putih sambil menyilangkan kaki. Rok pendeknya naik sedikit, memperlihatkan paha yang terawat sempurna, tapi matanya dingin seperti kaca. Ardi masuk terakhir. Ia tak bicara. Hanya menatapku sejenak, lalu duduk di kursi tunggal di dekat jendela, jauh dari kami semua, seperti penonton yang tak ingin terlibat. "Baik," kataku. Suaraku tenang, meski jantung berdebar kencang. "Terima kasih kalian datang." "Langsung saja, Laras," potong Tania, nada suaranya tajam seperti pisau. "Kami semua sibuk. Kalau ini soal bagian warisanmu, Ibu sudah bilang dulu. Kau bukan ahli waris. Jadi jangan berharap lebih dari sekadar uang saku." Aku menatapnya. Tak marah, tak terluka, hanya lelah. Lelah melihat betapa butanya mereka terhadap nilai yang sebenarnya. "Ini bukan soal aku," jawabku pelan. "Ini wasiat terakhir Ibu Ratna. Dan menurut hukum, kita semua wajib menghormatinya.
termasuk isi yang mungkin tak sesuai harapan. Aku mengambil amplop itu, memecahkan segelnya perlahan. Suara lilin yang retak terdengar seperti dentuman kecil di ruangan yang sunyi. Bima berhenti meneguk whisky. Tania duduk tegak. Ardi menoleh, untuk pertama kalinya sejak ia datang. Dengan tangan yang tak lagi gemetar, aku membaca isi surat itu dengan suara jelas. Dengan ini, aku, Ratna Wijaja, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, menyatakan kehendak terakhirku. Seluruh aset warisan, termasuk tanah di BSD, villa di Ubud, saham di PT Wijaja Property, rekening pribadi, serta koleksi seni dan perhiasan, akan dibagi rata menjadi 4 bagian yang sama. Yang menerima adalah Bima Wijaja, Tania Wijaja, Ardi Wijaja, dan Rina Santika. Detik itu, ruangan seolah membeku, lalu meledak. "Apa?" teriak Bima, bangkit dari kursinya, gelas whisky jatuh pecah di lantai. "Siapa Rina Santika? Itu penipuan. Ibu tidak pernah punya anak keempat. Apa kau pikir kami bodoh, Laras? Kau pasti yang memalsukan ini. Mungkin kau bayar notaris gelap, ya?" Tania tertawa sinis, tapi matanya menyala amarah. "Jangan pura-pura suci. Kau sudah merencanakan ini sejak lama, kan? Cari orang asing, pasang nama, lalu bagi-bagi harta. Dasar..." "Cukup," potongku. Suaraku tiba-tiba keras, membuat mereka terdiam. "Aku tidak menciptakan ini. Aku hanya membaca apa yang Ibu Ratna tulis. Dan jika kalian meragukan keasliannya, bawa ke pengadilan. Tapi ingat, ini adalah amanat terakhir seorang ibu yang selama hidupnya menjaga kalian, membesarkan kalian, dan bahkan membayar dosa-dosa kalian diam-diam." Mata Ardi menyipit. Ia tahu persis Ibu Ratna pernah membayarkan sesuatu yang besar untuknya. Tapi ia diam, tak membela, tak menyangkal. "Rina Santika bukan orang asing," lanjutku. Suaraku kini bergetar. Bukan karena takut, tapi karena rasa sakit melihat betapa mudahnya mereka menghancurkan kebenaran. Dia adalah bagian dari keluarga ini. Dan Ibu Ratna memilih untuk mengakui haknya, karena ia tahu kalian tidak akan pernah melakukannya dengan sukarela. Bima menatapku seperti melihat musuh. "Kalau kau tidak menarik nama itu sekarang, aku akan laporkan kau ke polisi. Pemalsuan dokumen warisan itu pidana, Laras. Kau pikir kau bisa main-main dengan keluarga Wijaja?" Aku menatapnya lekat-lekat. Lalu perlahan, dengan tenang, aku mengembalikan wasiat ke dalam amplop dan menaruhnya di atas meja, tepat di depan wajahnya. "Silakan laporkan," kataku. "Tapi sebelum itu, tanyakan dulu pada dirimu sendiri. Apa yang kau takutkan sebenarnya? Kehilangan uang? Atau terbongkarnya rahasia yang selama ini kau sembunyikan di balik kekayaanmu?" Matanya menyala. Tania menggerutu dan berdiri. "Aku pulang. Aku nggak mau dengar omong kosong ini lagi." Bima mengacungkan jari ke arahku. "Ini belum berakhir, Laras. Kau pikir kau bisa menghancurkan keluarga ini dengan kertas kusut? Kau salah besar." Mereka pergi, meninggalkan aku sendirian di ruangan yang kini berantakan, gelas pecah, aroma whisky dan amarah masih menggantung di udara. Ardi sempat berhenti di ambang pintu. Ia menatapku, seolah ingin berkata sesuatu. Tapi hanya itu. Tatapan itu. Lalu ia pergi. Pintu depan dikunci dari luar, seakan aku tahanan di rumah sendiri. Aku duduk kembali. Hening. Tapi kali ini, hening itu memberiku kekuatan. Di balik bantal sofa, kusimpan flash drive hitam, salinan digital wasiat, dan sesuatu yang jauh lebih berbahaya. Bukti. Dan aku tahu, malam ini bukan akhir. Ini adalah awal dari perang yang sebenarnya. Karena Ibu Ratna tidak hanya meninggalkan wasiat, ia meninggalkan senjata. Dan aku, yang selama ini dianggap lemah, akan menjadi tangan yang mengayunkannya. Dini hari. Pukul 2:13. Udara Jakarta terasa pengap, seolah langit menahan napas setelah amarah yang meledak di ruang tamu tadi malam. Aku duduk di tepi ranjang, menatap langit-langit kamar yang catnya mulai mengelupas. Bekas kejayaan rumah ini yang perlahan runtuh, persis seperti keluarga yang tinggal di dalamnya. Lampu kamar redup,
Hanya cukup menerangi bayangan Ardi yang duduk di kursi sudut. Punggungnya membungkuk, kepalanya tertunduk dalam-dalam. Sejak pulang dari ruang tamu tadi, ia belum bicara sepatah kata, hanya melepas jasnya, melempar dasinya, lalu duduk diam, seperti patung yang kehilangan nyawa. Aku tahu ini bukan rasa sedih. Ini rasa bersalah yang akhirnya tak bisa lagi disembunyikan. Ardi, panggilku pelan, suaraku parau karena terlalu banyak menahan emosi. Ia tak menjawab, hanya mengangkat wajahnya sedikit, matanya bengkak, tapi bukan karena menangis, karena insomnia, karena tekanan, karena kebohongan yang terlalu lama dipelihara hingga tumbuh akar dan menjalar ke seluruh hidup kami. Apa yang kau sembunyikan dari aku? Tanyaku, kali ini lebih tegas. Ia tertawa, tawa pendek, getir, penuh keputusasaan. Kau sudah tahu, kan? Sejak Ibu Ratna membayar itu, kau pasti curiga. Aku menatapnya. Aku tidak tahu apa-apa sampai tadi malam, tapi sekarang semuanya mulai jelas. Kenapa kau sering pulang larut? Kenapa kau marah setiap kali aku bertanya soal keuangan? Kenapa kau tak pernah mau membicarakan masa depan? Karena kau tahu, kita tidak punya masa depan. Ia bangkit, berjalan perlahan ke jendela, menatap taman belakang yang gelap. Aku tidak bermaksud menipumu, Laras. Aku hanya ingin melindungimu. Melindungi? Aku hampir tertawa. Dengan berbohong, dengan membiarkanku hidup dalam ilusi bahwa kita stabil, sukses, aman, padahal kita sedang tenggelam? Ia berbalik, matanya memerah. Aku terlilit hutang, Laras, 2,5 miliar rupiah. Udara di kamar seolah membeku. Angka itu menghantam dadaku seperti palu godam. 2,5 miliar. Uang yang tak pernah bisa kubayangkan, bahkan jika aku menjahit baju siang malam selama 100 tahun. Bagaimana bisa? Bisiku, suaraku nyaris tak terdengar. Spekulasi saham, proyek teknologi. Aku percaya pada investor yang ternyata scam. Semuanya lenyap dalam semalam. Aku panik. Aku tidak tahu harus kemana. Lalu Ibu Ratna tahu. Entah bagaimana. Dan tanpa banyak bicara, ia mentransfer uang itu langsung ke kreditur. Tidak ada syarat. Tidak ada celaan. Hanya satu pesan. Jangan biarkan Laras tahu. Dia sudah cukup menderita. Air mataku jatuh. Bukan karena uangnya, tapi karena Ibu Ratna tahu. Ia tahu betapa rapuhnya pernikahan kami. Ia tahu aku mencintai Ardi meski ia tak sempurna. Dan ia tetap melindungiku dari kebohongan suamiku sendiri. Kenapa kau tidak pernah bilang? Tanyaku, suara bergetar. Karena aku malu. Serunya akhirnya meledak. Aku suamimu. Aku seharusnya yang melindungimu. Bukan sebaliknya. Tapi lihat aku sekarang. Aku lemah, bodoh dan pengecut. Aku membiarkan ibuku membayarkan dosaku, dan membiarkan istriku hidup dalam kebohongan. Aku bangkit, berjalan mendekat, bukan untuk memeluk, bukan untuk menghibur, tapi untuk menatap matanya, mata yang dulu kucintai karena penuh impian, kini redup oleh penyesalan palsu. Ardi, kataku pelan, kau tidak malu karena hutangmu. Kau malu karena kau tahu, aku tidak akan pernah meninggalkanmu, bahkan jika kau jatuh miskin. Dan itu membuatmu merasa tidak layak. Ia terdiam, matanya menghindar. Tapi Ibu Ratna tahu kebenaran yang lebih dalam, lanjutku. Bahwa kau bukan korban keadaan. Kau korban keserakahanmu sendiri. Kau ingin cepat kaya, ingin dihormati, ingin disebut sukses di depan saudaramu. Tapi kau lupa satu hal. Kejujuran adalah fondasi rumah, bukan dekorasi. Ia jatuh duduk di lantai, kepala dipegang kedua tangan. Aku minta maaf, Laras. Aku benar-benar minta maaf. Aku menatapnya lama, lalu berkata, maafmu tidak cukup, karena kau tidak hanya berbohong padaku. Kau mengkhianati kepercayaan Ibu Ratna. Dan kau membuatku, yang selama ini berusaha menjaga nama baik keluarga ini, terlihat seperti orang bodoh di depan Bima dan Tania. Aku berjalan ke lemari pakaian, mengambil baju ganti, dan menuju kamar mandi.
Di ambang pintu, aku berhenti. Mulai malam ini, kataku tanpa menoleh, aku tidur di kamar tamu. Dan jangan khawatir, aku tidak akan membocorkan rahasia ini. Belum. Kubilas wajahku dengan air dingin. Air mata bercampur dengan tetesan air keran yang keruh. Di cermin, wajahku pucat, mata bengkak, rambut acak-acakan, jauh dari citra wanita mewah yang diidamkan keluarga mertua. Tapi di balik kelelahan itu, ada sesuatu yang baru tumbuh. Tekad. Aku kembali ke kamar tidur. Bukan untuk mengambil pakaian, tapi untuk mengambil sesuatu yang lebih penting. Di bawah tumpukan buku di meja rias, kusembunyikan flash drive hitam. Aku menaruhnya di dalam kantong dalam tas kain tradisionalku, tas yang dibuat ibuku di desa, dari kain perca dan benang kasar. Di luar, langit mulai memucat. Fajar akan segera tiba. Dan aku tahu, aku tidak lagi hanya seorang istri yang dikhianati. Aku adalah penjaga rahasia terakhir Ibu Ratna. Dan rahasia itu lebih besar dari sekadar hutang, lebih dalam dari sekadar warisan. Ada darah di baliknya. Ada nama yang disembunyikan. Ada anak perempuan yang tak tahu siapa dirinya. Dan aku akan menemukannya sebelum keluarga ini mengubur kebenaran selamanya. Sore itu, matahari Jakarta menyengat seperti bara amarah yang tak kunjung padam. Langit berwarna oranye kemerahan, seperti darah kering di atas kain putih. Aku duduk di teras belakang rumah, menjahit robekan pada kain kafan yang kugunakan untuk memandikan Ibu Ratna. Tanganku bergerak otomatis, sementara pikiranku terus berputar. Kapan mereka akan kembali? Apa yang akan mereka lakukan setelah tahu aku tak akan menarik nama Rina Santika? Jawabannya datang lebih cepat dari dugaan. Pintu depan terbanting terbuka pukul 4 sore. Bima masuk duluan, kali ini tanpa jas, hanya kemeja linen putih yang sudah kusut, rambutnya acak-acakan, matanya menyala seperti binatang terpojok. Di belakangnya, Tania melangkah dengan langkah tegas, gaun hitam ketatnya kini diganti dengan setelan pansuit merah menyala, warna amarah, warna ancaman. Dan Ardi, ia mengikuti dari belakang, wajahnya pucat, matanya menunduk. Ia tidak melawannya, ia menyerah. Mana wasiat aslinya? Bentak Bima, suaranya menggema di ruang tamu yang masih berantakan sejak malam kemarin. Aku bangkit perlahan, menaruh jarum dan benang di atas meja rotan, di tempat yang aman. Jangan main-main, Laras, seru Tania, suaranya menusuk. Kami bawa notaris dan pengacara. Kami akan laporkan kamu ke polisi kalau kamu tidak serahkan dokumen itu sekarang juga. Aku menatap mereka satu persatu. Bima yang dulu sering memberiku nasihat tentang etika keluarga kelas atas. Tania yang pernah memanggilku gadis desa polos di belakang punggungku. Dan Ardi, suamiku, yang memilih diam daripada membela kebenaran. Kalian boleh bawa 1000 pengacara, kataku tenang. Tapi kalian tidak bisa menghapus wasiat yang sah secara hukum. Apalagi jika Ibu Ratna menandatangani di hadapan 2 saksi dan notaris terdaftar. Saksi? Notaris? Bima tertawa sinis. Siapa yang mau percaya pada dokumen yang muncul dari tangan seorang penjahit desa? Semua tahu kamu punya motif. Kamu butuh uang. Kamu butuh status. Dan sekarang kamu ciptakan anak rahasia untuk bagi-bagi harta. Aku tak terpancing. Kalau begitu, bawa ke pengadilan. Biar hakim yang putuskan. Itu butuh waktu, bentak Tania. Dan selama itu, aset tidak bisa diakses. Saham turun, proyek mandek. Kita semua rugi, karena ulahmu. Kalau kalian takut rugi, jawabku pelan, mungkin seharusnya kalian tidak memperlakukan warisan sebagai komoditas, tapi sebagai amanah. Kata-kata itu seperti percikan api di atas minyak. Bima maju selangkah, wajahnya merah padam. Kau pikir kau siapa? Kau bukan siapa-siapa di keluarga ini. Kau hanya istri Ardi yang ditoleransi karena ibu kasihan padamu. Tapi sekarang ibu sudah pergi, dan kau tidak punya tempat lagi di sini. Jantungku berdetak kencang, tapi aku tetap berdiri tegak. Aku memang bukan siapa-siapa, tapi Ibu Ratna mempercayaiku. Dan itu lebih berharga daripada semua properti yang kalian rebut. Bima menoleh ke meja, matanya menyipit. Di atas meja, tergeletak salinan cetak wasiat
yang kusiapkan tadi pagi untuk dikirim ke notaris. Aku sengaja meletakkannya di sana, sebagai ujian, sebagai perangkap, dan ia mengambilnya. Ini dokumen palsu, geramnya. Dan aku akan memastikan tidak ada yang melihatnya lagi. Sebelum aku sempat bereaksi, ia meraih surat itu dengan 2 tangan dan merobeknya. 1 kali, 2 kali, 3 kali. Kertas itu hancur di tangannya, serpihan putih beterbangan seperti salju palsu di tengah neraka. Tapi itu belum cukup baginya. Dengan langkah marah, ia berjalan ke ruang duka kecil di samping ruang tamu, tempat peti mati Ibu Ratna masih disimpan sementara, menunggu prosesi 7 harian. Di depan peti kayu jati itu, ia melemparkan serpihan wasiat ke lantai, lalu menginjak-injaknya dengan sepatu kulit mahalnya. "Inilah yang layak kau dapatkan, Laras," teriaknya. "Kertas kusut dari imajinasimu." Tania tertawa kecil, tapi matanya menatapku dengan kemenangan palsu. Ardi hanya berdiri di ambang pintu, matanya kosong, seolah menyaksikan adegan yang tak ada hubungannya dengannya. Aku diam, tak menangis, tak berteriak. Tapi di dalam dada, sesuatu berubah. Karena di saat Bima merobek kertas itu, aku tahu, ia takut. Ia sangat takut. Takut pada kebenaran yang tak bisa ia beli, tak bisa ia hancurkan, tak bisa ia sembunyikan. Dan di saat ia menginjak serpihan wasiat di depan jenazah ibunya sendiri, langit di luar tiba-tiba gelap, guntur menggelegar. Hujan mulai turun, deras, marah, membanjiri menteng, seperti air mata langit yang tak tahan lagi menahan kesedihan. Aku menunduk, mengambil satu serpihan kertas yang jatuh di dekat kakiku. Di atasnya tertulis, "Rina Santika." Kubawa serpihan itu ke dada, lalu berbisik pelan, hanya untuk Ibu Ratna yang mendengar dari alam sana. "Maafkan aku, Ibu. Aku tak bisa melindungi kertas ini. Tapi aku akan melindungi kebenaran yang ada di dalamnya." Ketika aku berdiri, tatapanku tajam. Tak lagi lembut, tak lagi ragu. "Kalian pikir dengan merobek kertas, kalian menghancurkan kebenaran?" Kataku, suaraku tenang tapi menusuk. Tapi kalian lupa satu hal. Kebenaran tidak hidup di kertas. Ia hidup di dalam hati yang berani. Bima menatapku dengan tatapan bingung, campuran antara amarah dan kegelisahan. Aku tak menunggu jawabannya. Aku berjalan melewati mereka, menuju tangga, lalu ke kamar tidur tamu. Di balik bantal, kusembunyikan flash drive hitam, salinan digital wasiat, rekaman suara Ibu Ratna, bukti transfer, dan sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Foto lama ayah mertua bersama seorang perempuan di pinggir sawah, memegang bayi perempuan kecil. Aku memasukkan flash drive itu ke dalam tas kain tradisional, tas yang dibuat ibuku dari benang kasar dan kain perca, tas yang tak akan pernah mereka curigai. Karena di mata mereka, hal yang sederhana tidak pernah berharga. Di luar, hujan semakin deras. Petir menyambar, menyinari wajahku yang kini tak lagi penuh keraguan. Malam ini, mereka mengira telah menang. Tapi mereka salah, karena kebenaran tidak bisa dibakar. Ia hanya bisa dibangkitkan. Dan aku, Laras, menantu miskin dari desa, akan menjadi orang yang membangkitkannya. Kereta senja utama melaju pelan keluar dari stasiun Pasar Senen, Jakarta, membawa tubuhku yang letih, namun pikiran yang tak pernah tenang. Di luar jendela, kota perlahan berganti. Gedung pencakar langit menghilang, digantikan oleh sawah menguning yang diterpa cahaya senja. Aku duduk di kursi ekonomi, tas kain tradisionalku tergenggam erat di pangkuan. Flash drive hitam itu menyatu dengan hangat tubuhku seperti jantung kedua. Tidak ada yang tahu kemana aku pergi. Aku tidak memberitahu Ardi, apalagi Bima dan Tania. Mereka pasti akan menghalangiku. Atau, lebih buruk lagi, menyusup dan menghancurkan bukti sebelum aku menemukan Rina. Tujuanku, Malang, Jawa Timur. Alamat terakhir yang tersimpan di dalam flash drive. Sebuah pesantren kecil bernama Pondok Al-Hikmah, tersembunyi di antara perbukitan dan ladang jagung, jauh dari hingar-bingar dunia yang kutinggalkan. Perjalanan memakan waktu hampir 18 jam. Aku tidak tidur.
Aku hanya menatap lanskap yang berlalu. Desa-desa sederhana dengan rumah bercat pudar, anak-anak bermain di jalan berlubang, ibu-ibu menjemur padi di halaman. Di sini, hidup berjalan pelan, tulus, dan jujur. Tidak seperti Jakarta, di mana setiap senyum bisa menyembunyikan pisau. Ketika kereta akhirnya berhenti di stasiun Malang, udara dingin pegunungan langsung menyapa wajahku. Aku menyewa ojek, bukan mobil mewah, bukan taksi online, tapi sepeda motor tua yang dikendarai Bapak Paruhbaya berjaket compang-camping. Sepanjang jalan, kami melewati jembatan bambu, kebun salak, dan warung-warung kecil yang menjual wedang jahe. "Adek cari siapa di pesantren itu?" tanya si bapak ojek, suaranya ramah. "Rina Santika," jawabku pelan. Ia mengangguk. "Oh Rina, anak baik, rajin, diam, tapi selalu senyum kalau ketemu orang. Katanya yatim piatu, diasuh langsung sama Nyai Hikmah sejak kecil." Yatim piatu. Kata-kata itu menusuk hatiku. Apa Ibu Ratna benar-benar meninggalkan anak perempuannya di pesantren seperti ini, tanpa nama, tanpa silsilah, tanpa warisan, hanya demi melindunginya? Saat tiba di gerbang pesantren, aku terpaku. Ini bukan seperti pondok pesantren besar yang sering kudengar di kota. Ini sederhana, tembok putih retak, gerbang kayu tanpa cat, halaman berumput liar, dan bangunan utama beratap genteng merah yang sudah lumutan. Tidak ada CCTV, tidak ada satpam. Hanya suara ayam berkokok dan anak-anak mengaji yang terdengar dari balik dinding. Seorang perempuan tua berjilbab putih menyambutku. "Ada yang bisa saya bantu, Nak?" "Saya mencari Rina Santika," kataku, suaraku bergetar sedikit. "Saya utusan dari Jakarta, dari keluarga Ratna Wijaja." Matanya langsung berubah, was-was, curiga, tapi juga bersimpati. "Tunggu di sini," katanya pelan, lalu menghilang di balik pintu kayu. Beberapa menit kemudian, seorang gadis muncul. Ia mungkin berusia awal 20-an, tinggi semampai, tubuhnya kurus tapi tegap, wajahnya teduh, matanya tenang seperti danau di pagi hari. Ia mengenakan jilbab putih polos dan baju kurung berwarna biru muda, sederhana tanpa hiasan. Tidak ada makeup, tidak ada aksesori, tapi ada cahaya di wajahnya, cahaya yang tak pernah kulihat pada Bima, Tania, atau bahkan Ardi. "Kamu, Laras?" tanyanya pelan, suaranya lembut seperti bisikan angin. Aku mengangguk. "Kamu Rina?" Ia menatapku lama, seolah mencari sesuatu di wajahku. Lalu perlahan, ia berkata, "Ibu Ratna pernah bercerita tentangmu. Katanya, kau satu-satunya yang masih punya hati." Air mataku nyaris tumpah, tapi aku tahan. "Rina, kamu tahu siapa dirimu?" tanyaku, langsung ke inti. Ia menggeleng. "Aku hanya anak yatim yang diambil Ibu Ratna dari panti asuhan di Yogyakarta saat aku berusia 5 tahun. Ia membawaku ke sini, menitipkanku pada Nyai Hikmah. Ia bilang, aku harus tumbuh jauh dari Jakarta, jauh dari godaan." "Tapi kenapa?" desaku. "Kenapa Ibu Ratna begitu melindungimu?" Rina menunduk. Lalu, tanpa bicara, ia mengajakku masuk ke kamarnya. Kamar kecil berlantai semen, hanya berisi tikar, lemari kayu, dan rak buku sederhana. Di atas rak, ada satu benda yang mencolok. Senja di Malang datang dengan lembut. Langit berwarna ungu muda. Angin berhembus pelan membawa aroma tanah basah dan bunga melati dari halaman pesantren. Aku dan Rina duduk di beranda kayu belakang pondok, dikelilingi anak-anak santri yang asik bermain congklak. Suara tawa mereka terdengar seperti musik yang telah lama hilang dari hidupku. Rina masih memegang surat Ibu Ratna. Matanya sesekali menerawang, seolah mencoba menggapai bayangan masa lalu yang tak pernah ia miliki. "Aku ingin tahu siapa ibu kandungku," katanya pelan, suaranya bergetar. "Aku tidak marah, aku hanya ingin tahu wajahnya, namanya, ceritanya." Aku menggenggam tangannya. Mungkin jawabannya ada di dalam flash drive. Atau mungkin seseorang akan datang, seperti Ibu Ratna janjikan. Seolah menanggapi doa kami, suara motor tua terdengar dari ujung jalan setapak. Seorang perempuan turun, usianya sekitar 60 tahun, rambutnya telah memutih,
Tubuhnya kurus namun tegap, mengenakan kebaya lengan panjang dan kain batik luntur. Di tangannya, tas anyaman berisi buah salak dan sekantong kue tradisional. Matanya langsung menatap Rina, dan dalam sekejap air matanya tumpah. "Rina," bisiknya. Suaranya serak oleh waktu dan penyesalan. Rina berdiri, bingung. "Ibu." "Kenal saya?" Perempuan itu berjalan pelan, langkahnya gemetar. "Aku tahu wajahmu sejak kau masih bayi. Aku yang memandikanmu pertama kali. Aku yang menyusui, sampai susuku kering karena menangis terlalu banyak." Ia berhenti tepat di depan Rina. Tangannya terulur, tapi ragu, seolah takut ditolak. "Namaku Sari," katanya, suaranya parau. "Dan aku, ibu kandungmu." Dunia seolah berhenti berputar. Rina terpaku, matanya membelalak, tubuhnya gemetar. Dan tanpa suara, ia runtuh berlutut. Bukan karena lemah, tapi karena beban yang selama ini tak terlihat akhirnya menemukan bentuknya. "Ibu," desisnya, suaranya pecah. Sari langsung memeluknya. Erat, penuh, seperti memeluk kembali separuh jiwanya yang hilang. Air matanya mengalir deras di pundak Rina. "Maafkan ibu. Maafkan ibu. Aku tak punya pilihan waktu itu. Aku hanya perempuan desa. Aku takut kau akan dihancurkan oleh keluarga itu, oleh skandal, oleh aib, oleh dunia yang kejam pada anak di luar nikah." Aku menatap mereka, dua perempuan yang terpisah selama 20 tahun, kini bersatu dalam pelukan yang penuh luka dan cinta. Di balik kesederhanaan kain batik Sari dan jilbab putih Rina, aku melihat kekuatan yang tak dimiliki Bima atau Tania. Kepasrahan pada takdir, tapi keberanian untuk mengakuinya. Kami membawa Sari ke dalam kamar Rina. Di sana, dengan suara yang bergetar namun jelas, ia menceritakan semuanya. "Dulu, aku guru TK di Yogyakarta. Ibu Ratna dan aku berteman sejak sekolah menengah. Kami seperti saudara. Tapi hidup memisahkan kami. Ia menikah dengan putra keluarga kaya Jakarta, sementara aku tetap di desa, mengajar anak-anak miskin." Ia menarik napas dalam. "Lalu suaminya, ayahmu Rina, datang ke Yogya untuk urusan bisnis. Kami bertemu di reuni sekolah. Satu malam, satu kesalahan, dan kau lahir 9 bulan kemudian." Matanya menatap Rina dengan penuh cinta dan penyesalan. "Ayahmu ingin mengakui, tapi Ibu Ratna melarang. Ia takut reputasi keluarganya hancur. Tapi, ia juga tak mau aku sendirian menghadapi dunia. Jadi, ia membuat keputusan yang luar biasa. Ia mengambilmu, membesarkanmu sebagai rahasia, dan melindungimu dengan seluruh kekuasaannya." "Tapi, mengapa tidak memberitahuku?" tanya Rina, suaranya lirih. "Karena ia ingin kau tumbuh tanpa bayangan dosa orang tuamu," jawab Sari. "Ia ingin kau menjadi perempuan yang bebas, tidak terbebani oleh skandal, tidak dihakimi oleh masyarakat. Dan ia tahu, satu-satunya cara adalah menyembunyikan asalmu, sampai tiba waktunya." Aku menatap Sari. "Jadi, Ibu Ratna tahu semuanya?" Sari mengangguk. "Ia bahkan tahu sejak awal. Tapi alih-alih marah, ia memelukku. Katanya, 'Kita berdua dikalahkan oleh satu pria, tapi jangan biarkan anak ini jadi korban.' Sejak itu, kami berjanji. Aku akan diam, dan ia akan menjaga Rina." Hening menyelimuti ruangan. Hanya suara jangkrik di luar dan napas yang berat. Lalu, aku mengeluarkan flash drive dari tas kainku. "Ada sesuatu lagi yang harus kalian lihat. Di layar laptop pinjaman dari pesantren, kubuka satu file rahasia. Rekaman video lama. Gambar goyah, tapi jelas. Ibu Ratna duduk di teras rumahnya, berbicara ke kamera. Jika kau menonton ini, berarti Laras telah menemukan Rina. Dan Sari, kau pasti sudah datang. Aku tahu kau tak akan pernah benar-benar menjauh dari anakmu. Aku menyimpan rahasia ini bukan untuk menyakiti, tapi untuk melindungi. Tapi kini, aku pergi. Dan aku percaya pada Laras, karena hanya perempuan yang tak tamak yang bisa menjaga kebenaran. Rina, kau adalah bagian dari keluarga ini, bukan karena darah,
tapi karena cinta yang kuberikan padamu. Dan Sari, terima kasih telah memaafkanku. Kita sama-sama kehilangan, tapi kita juga sama-sama menyelamatkan. Video berakhir. Di ruangan itu, 3 perempuan menangis. Bukan karena sedih, tapi karena pelepasan. Beban rahasia yang dipikul selama puluhan tahun akhirnya jatuh. Kemudian, Sari menatapku. Kau akan membawanya kembali ke Jakarta, kan? Aku mengangguk. Tapi bukan untuk memohon, bukan untuk meminta, tapi untuk menuntut haknya. Malam itu, di bawah pohon beringin tua di halaman pesantren, kami bertiga duduk berdampingan, Sari, Rina, dan aku. Tidak ada kata-kata, hanya kehadiran, hanya kepercayaan, hanya cinta yang akhirnya menemukan bentuknya setelah puluhan tahun tersembunyi. Dan di tengah keheningan itu, aku tahu, Ibu Ratna tidak hanya meninggalkan warisan, ia meninggalkan keluarga baru, yang dibangun bukan dari uang, tapi dari kejujuran. Dan kali ini, mereka tidak akan bisa menghentikan kami. Jakarta menyambutku kembali dengan udara panas yang pekat dan suara klakson yang tak henti. Seolah kota ini tak pernah tidur, tak pernah menyesal, tak pernah berubah. Aku kembali bukan sebagai Laras yang diam dan patuh, tapi sebagai perempuan yang membawa senjata. Di dalam tas kain tradisional yang kugenggam erat, flash drive hitam itu berdenyut seperti jantung kebenaran yang akhirnya siap berdetak di tengah istana keserakahan. Aku tidak langsung pulang ke rumah Menteng. Aku tahu Bima dan Tania pasti mengawasi. Mereka mungkin bahkan telah mengganti kunci. Jadi, aku pergi ke kafe kecil di Cikini. Tempat yang dulu sering kujadikan tempat menjahit sambil menunggu Ardi pulang kerja. Kafe itu sunyi. Dindingnya penuh lukisan seniman jalanan. Dan pemiliknya, Bu Lucy, masih mengenaliku. Laras, wah lama tak muncul. Kau baik-baik saja? Tanyanya, menyuguhkan teh jahe hangat tanpa kusuruh. Aku tersenyum lemah. Cuma butuh tempat tenang, Bu. Di sudut paling terpencil, di balik rak buku tua dan tirai kain perca, aku membuka laptop pinjaman dari pesantren. Detak jantungku kencang saat ku masukkan flash drive itu ke port USB. Layar berkedip, lalu terbuka folder transkripsi dengan judul Untuk Laras, Amanat Terakhir. Aku mengetikkan password yang kuduga dari surat Ibu Ratna, Rina 28. Tanggal kelahiran Rina, 28 Februari. Benar, folder terbuka. Dan di dalamnya, bukan hanya wasiat digital yang sah secara hukum, lengkap dengan tanda tangan digital notaris dan cap basah, tapi juga rekaman suara Ibu Ratna yang menjelaskan latar belakang Rina, hubungannya dengan Sari, dan alasan ia memilihku sebagai penjaga rahasia. Bukti transfer senilai 2,5 miliar rupiah dari rekening pribadi Ibu Ratna ke rekening kreditur Ardi, lengkap dengan catatan. Pelunasan diam-diam. Jangan beritahu Laras. Dia sudah cukup menderita. Dokumen investigasi pribadi tentang Bima, termasuk bukti korupsi proyek properti di BSD, suap pejabat daerah, dan penggelapan pajak. Foto lama. Ayah mertua, Alem. Bambang Widjaja berdiri di pinggir sawah Yogyakarta, memegang bayi perempuan kecil, sementara Sari menatap dari kejauhan dengan mata penuh air. Di belakang foto, tertera tulisan tangan Ibu Ratna. 1 kesalahan, 1 cinta terlarang, dan 1 anak yang tak bersalah. Surat wasiat kedua, dibuat 2 minggu sebelum Ibu Ratna meninggal, yang menyatakan, jika keluargaku menolak mengakui Rina Santika, maka seluruh aset akan dialihkan ke Yayasan Anak Yatim Ratna Widjaja, dan Laras diberi kuasa penuh sebagai pengawas. Aku membaca semuanya, satu persatu. Perlahan, dengan mata yang semakin menyala. Ibu Ratna bukan hanya bijak, ia adalah strategis. Ia tahu keluarganya akan berontak, jadi ia menyiapkan jaring pengaman dan senjata. Dan yang paling mengguncang, ia sengaja memilihku. Bukan karena aku menantu, bukan karena aku istri Ardi, tapi karena aku satu-satunya yang tak pernah meminta apa-apa. Aku datang merawat jenazahnya tanpa imbalan. Aku menangis di kuburannya tanpa pamer. Aku menjaga rumahnya tanpa mengklaim kepemilikan. Dalam surat suara yang kudengar lewat earphone, suara Ibu Ratna terdengar lembut, tenang, penuh keyakinan.
Laras, kau tahu, kebanyakan orang berbicara tentang kebenaran, tapi hanya sedikit yang berani memegangnya. Aku tahu kau bukan orang kaya, tapi kau kaya dalam hal yang paling langka, integritas. Jika kau mendengar ini, berarti kau telah menemukan Rina. Dan itu berarti kau siap. Jangan takut, karena kebenaran, walau lambat, selalu menang. Air mataku jatuh, tapi bukan air mata sedih. Ini air mata pemahaman. Aku akhirnya mengerti mengapa Ibu Ratna mempercayaiku. Bukan karena aku kuat, tapi karena aku jujur. Di luar kafe, langit mulai gelap. Lampu jalan menyala satu persatu. Aku menutup laptop, menyimpan flash drive kembali ke dalam tas. Tapi kali ini, aku tak lagi menyembunyikannya. Aku meletakkannya di saku depan, tempat yang mudah ku genggam, mudah ku perlihatkan, mudah ku gunakan. Aku tahu apa yang harus kulakukan sekarang. Mereka mengira aku lemah karena tak punya uang. Mereka mengira aku bodoh karena tak punya gelar. Mereka mengira aku diam karena takut. Tapi besok malam, di pesta ulang tahun Tania yang megah di hotel mewah SCBD, aku akan membuktikan bahwa perempuan sederhana dari desa bisa menjadi badai yang menghancurkan istana emas. Karena aku tak datang membawa tuntutan. Aku datang membawa bukti. Dan dalam dunia yang dibangun di atas kepalsuan, bukti adalah kematian. Aku membayar teh jahe dengan uang receh dari dompetku yang lusuh, lalu berjalan keluar, kepala tegak, langkah mantap. Jakarta masih sama, tapi aku sudah berubah. Lampu-lampu chandelier kristal di Grand Ballroom De Mulia SCBD berkilauan seperti bintang jatuh yang sengaja dijatuhkan ke bumi. Musik orkestra mengalun lembut, sampahnya mengalir di gelas kristal, dan puluhan tamu, semuanya mengenakan gaun kutur dan jas buatan Savile Row. Tertawa riang dalam gelembung kemewahan yang seolah tak tersentuh realitas. Malam ini, Tania Wijaja merayakan ulang tahunnya yang ke-32 dengan tema Midnight in Paris, lengkap dengan replika menara Eiffel mini di tengah ruangan dan pelayan berpakaian ala abad ke-19. Aku berdiri di ambang pintu, mengenakan kebaya putih sederhana berbahan katun, dipadukan dengan kain batik tulis motif parang, warisan dari ibuku di desa. Tidak ada perhiasan. Tidak ada tas branded, hanya tas kain tradisional yang tergantung di bahu dan sepasang sepatu kanvas yang sudah mulai lusuh. Di antara para tamu yang berkilau seperti permata, aku terlihat seperti bayangan, tapi bayangan yang datang bukan untuk mengintai, melainkan untuk menghakimi. Beberapa tamu menatapku dengan tatapan aneh, sebagian heran, sebagian jijik. Seorang wanita berpakaian merah menyala berbisik pada temannya. "Itu siapa? ART-nya Tania lupa ganti baju." Tapi aku tak peduli. Matamu segera menangkapku. "Tania, kau berhenti tersenyum. Wajahmu memucat. Kau tahu, aku tidak datang untuk merayakan. Aku datang untuk mengakhiri." Bima, yang sedang berbincang dengan pengusaha properti sambil menyesap whisky single malt, langsung menatapku dengan mata menyipit. Ia mendekati Tania, berbisik cepat. Keduanya lalu melangkah ke arahku, tapi sebelum mereka sempat mengusirku, aku maju selangkah. "Aku datang bukan sebagai tamu," kataku, suaraku tenang namun terdengar jelas di tengah musik yang mulai meredup. "Aku datang sebagai penjaga amanat Ibu Ratna." Tania tertawa, tapi tawanya gugup. "Kau salah tempat, Laras. Ini bukan rumah duka, ini pesta. Jadi tolong, jangan rusak malamku dengan omong kosongmu." "Kalau begitu," jawabku, "aku akan membuatnya lebih singkat." Aku berjalan melewati mereka, langsung ke panggung kecil di tengah ballroom, tempat DJ sedang menyiapkan lagu berikutnya. Tanpa izin, aku mengambil mikrofon dari stand-nya. Musik berhenti. Semua mata tertuju padaku. "Maaf mengganggu pesta kalian," kataku, suaraku menggema di ruangan mewah itu. "Tapi ada satu hal yang harus keluarga Wijaja dengar. Sebelum keserakahan kalian mengubur kebenaran selamanya." Bima berteriak, "Matikan mikrofon itu. Siapa yang izinkan dia bicara?" Tapi aku sudah menekan tombol di ponselku. Dari layar lebar di belakang panggung,
yang tadinya menampilkan foto Tania di Paris, tiba-tiba muncul dokumen transfer 2,5 miliar dari rekening Ibu Ratna ke kreditur Ardi. Lalu berganti ke foto ayah mertua bersama Sari dan bayi Rina. Lalu rekaman suara Ibu Ratna yang menjelaskan seluruh kebenaran. Ruangan hening. Benar-benar hening. Tania memucat. Bima maju, tapi dihalangi oleh pengawal keamanan hotel yang bingung. Ardi juga datang. Entah karena penasaran atau rasa bersalah, berdiri di pojok, wajahnya pucat pasi. Aku tidak datang untuk meminta, lanjutku, suaraku kini tajam seperti pedang. Aku datang untuk menawarkan kesempatan terakhir. Hari ini, kalian bisa mengakui Rina Santika sebagai ahli waris sah, secara lisan, di depan saksi, dan dituangkan dalam akta notaris besok pagi. Atau, semua dokumen ini, termasuk bukti korupsi Bima, hutang Ardi, dan skandal keluarga, akan kukirim ke KPK, media nasional, dan seluruh mitra bisnis kalian dalam waktu 1 jam. Bima mengamuk. Kau tidak berani, kau cuma penjahit desa yang cari sensasi. Coba saja uji aku, jawabku, menatapnya lurus ke mata. Kau pikir aku takut kehilangan apa-apa? Aku sudah kehilangan harga diriku sejak menikah dengan keluarga ini. Tapi Rina, dia tidak bersalah. Dan Ibu Ratna mati demi melindunginya. Apa kalian berani menginjak-injak jenazah ibu kalian sendiri demi uang? Tania menangis. Bukan karena sedih, tapi karena takut. Takut kehilangan citra. Takut kehilangan kekayaan. Takut kehilangan dunia yang ia bangun dari kepalsuan. Lalu, perlahan, ia berbisik, "Baik, kami akui Rina." Bima menoleh padanya, marah. "Kau gila. Kita nggak bisa. Kita harus." Potong Tania, suaranya bergetar. "Kau lihat wajah tamu-tamu ini. Mereka sudah merekam semuanya. Kalau ini bocor, kita hancur. Bukan cuma finansial, tapi reputasi." Aku menatap mereka. 2 anak yang tumbuh dalam kemewahan, tapi tak pernah belajar nilai kehormatan. Mereka menyerah, bukan karena hati nurani, tapi karena takut. "Besok pagi, jam 9, di kantor notaris Jalan Sudirman," kataku. "Rina akan hadir, dan aku akan menyaksikan dengan mata kepala sendiri." Aku meletakkan mikrofon di meja, lalu berjalan perlahan keluar dari ballroom. Di belakangku, suara bisikan, desahan, dan langkah kaki panik mengikuti, tapi aku tak menoleh. Di luar, angin malam Jakarta meniup rambutku yang tergerai. Aku menarik napas dalam. Udara yang terasa lebih ringan sekarang. Lebih bersih. Aku tidak menang karena kekuasaan. Aku menang karena kebenaran. Dan malam ini, di tengah pesta yang dibangun di atas pasir, kejujuran akhirnya berdiri tegak, meski hanya mengenakan kebaya sederhana. Aku membuka ponsel, mengirim 1 pesan. "Rina, besok pagi, kita pulang." Pagi itu, langit Jakarta cerah. Langka di musim hujan yang tak kunjung usai. Di Pengadilan Agama Jakarta Pusat, ruangan sidang kecil nomor 4 terasa sunyi, jauh dari gemerlap ballroom dan amarah keluarga Wijaja. Hanya ada aku, Ardi, hakim, panitera, dan seorang pengacara perempuan muda yang kusewa dari kantor bantuan hukum. Biayanya kubayar dari sisa tabungan menjahit selama 5 tahun. Aku duduk tenang, mengenakan kebaya biru muda yang kujahit sendiri, rambut dikonde rapi, wajah tanpa makeup. Di seberang, Ardi tampak lelah, jasnya kusut, matanya bengkak, jemarinya memainkan cincin kawin yang dulu kubelikan dengan uang tabungan pertamaku. Ia tidak melawanku. Ia bahkan tidak bicara saat pengacaraku membacakan gugatan cerai. "Alasan perceraian?" tanya hakim, suaranya lembut. "Pengkhianatan, kepercayaan, dan kepalsuan hidup pernikahan," jawabku pelan, tapi tegas. Ia membangun rumah tangga kami di atas utang, kebohongan, dan rasa malu, bukan cinta. Ardi menunduk, tidak membantah, tidak memohon, hanya mengangguk kecil, tanda menyerah. Hakim menghela napas. "Apakah suami keberatan?" Ardi menggeleng. "Tidak, Yang Mulia. Laras berhak atas kebebasan." Dan begitulah. Dalam waktu kurang dari 30 menit, pernikahan yang kubangun dengan impian selama 5 tahun, hancur. Tapi anehnya,
hatiku tidak hancur. Sebaliknya, ringan. Seperti burung yang akhirnya lepas dari sangkar emas yang selama ini ia kira adalah rumah. 1 minggu setelahnya, di kantor notaris yang sama tempat kami mengakui Rina sebagai ahli waris sah, pembagian aset keluarga Wijaja resmi ditandatangani. Bima dan Tania hadir dengan wajah muram, Ardi absen. Ia sudah pergi ke Singapura, kabarnya untuk memulai hidup baru. Tapi tidak ada satupun dari mereka yang berani melawan. Rina menerima bagiannya, 1/4 dari seluruh kekayaan, dengan tenang. Tapi keesokan harinya, ia mengumumkan keputusan yang mengejutkan semua orang. Ia menyerahkan 70% dari warisannya untuk mendirikan Yayasan Anak Yatim Ratna Wijaja, yang akan mengelola panti asuhan, beasiswa, dan pelatihan keterampilan untuk perempuan miskin di pedesaan. Sisanya, ia gunakan untuk membangun rumah sederhana di Yogyakarta, dekat Sari, ibu kandungnya. "Harta ini bukan milikku," katanya padaku, matanya bersinar. "Ini amanat, dan aku akan menjaganya seperti Ibu Ratna menjagaku." Aku memeluknya erat. 2 perempuan yang dulu terasing, kini bersatu dalam misi yang sama. Mengembalikan arti keluarga bukan pada darah atau uang, tapi pada cinta dan keadilan. Hari ini, aku kembali ke desaku di Klaten, Jawa Tengah. Rumah kayu kecil yang dulu kutinggalkan untuk mengikuti Ardi ke Jakarta, kini kubersihkan dan kurenovasi dengan uang dari penjualan perhiasan pemberian Ibu Ratna, satu-satunya benda mewah yang pernah kuterima, yang kujual tanpa sesal. Di teras depan, aku membuka rumah jahit laras. Bengkel kecil tempat aku mengajari anak-anak perempuan desa menjahit, merancang, dan percaya diri. Tidak ada neon, tidak ada AC, hanya mesin jahit tua, kain perca warna-warni, dan tawa riang yang mengalun setiap sore. Ibuku duduk di sudut, menyulam kain batik sambil tersenyum. "Kau tampak bahagia, Nak." Aku menatap langit senja yang jingga keemasan. Warna yang sama seperti hari aku pertama kali datang ke Jakarta. Penuh harap dan takut. Tapi sekarang, aku tidak takut lagi. "Ya, Bu," jawabku pelan. Aku akhirnya tahu. Kebahagiaan bukan di tempat yang mewah, tapi di tempat yang jujur. Di dalam saku kebayaku, flash drive hitam itu masih kusimpan. Bukan sebagai senjata lagi, tapi sebagai kenangan. Kenangan pada seorang perempuan bijak yang percaya pada kebaikan sederhana. Kenangan pada anak perempuan yang akhirnya menemukan namanya. Dan kenangan pada diriku sendiri, yang dulu ragu, kini teguh. Angin berhembus pelan, membawa aroma melati dari halaman.